Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini paket RTF pesanan Om Hendra yang ada di Australia. Jauh guys, Australia, oh my god. Tapi Om Hendra aslinya orang Bali. Jadi selesai konten ini nanti Pilot Nakal kirimnya ke Bali, karena Om Hendra kebetulan pulang dari Australia ke Bali. Dan Om Hendra minta dibuatin konten sedetail-detailnya. Dan ini sengaja Pilot Nakal belum buka ya. Jadi Om Hendra pengennya Fatshark HDU plus modulnya ini rapid fire. Nah, waktu pembelian Fatshark HDU itu nggak ada modul, jadi gagel ini hanya gagel, nggak ada modulnya. Bisa dipakai buat FPV? Belum tentu, nggak bisa karena belum ada modulnya. Terus Pilot Nakal siapin juga antena ORT dual shield. Oke, dan untuk armadanya Om Hendra pesan Reptile Cloud 149 HD V2 plus yang kecil unyu-unyu si Mobula 6. Dan untuk remote-nya minta hard case ya. Jadi remote-nya pakai Radio Master Zuru. Pilot Nakal selalu saranin pakai Zuru ya. Cuman kalau dananya ngepres bisa pakai Jammerty Pro. Cuman ditahan aja dulu, lebih baik pakai yang Zuru. Ini Zuru internal ILRS ya. Jadi nggak ada modul di belakang remote. Nah, bersih kan? Jadi ini internal ILRS. Ini hard case-nya ya, Om Hendra. Terus kelengkapan lainnya ada charger ya. Karena Reptile V2 baterai 4S ya, jadi pakai charger ISDT PD60. Ini sudah paling minim, maksudnya paling ringkas dan paling murah ya, untuk maksimal baterai 4S. Oke, baterai 4S-nya ada dua, kemudian sebentar. Ini Mobula 6 ILRS ya. Ini pertama udah upgrade antenanya pakai ORT Micro V ya. Dan kelengkapan yang ada di dalam itu dapat baterainya 4 ya dari pabrikan. Baterai 300 mAh. Dari 3 biji plus 1 udah kepasang. Yang ini sudah Pilot Nakal cas full ya, siap untuk buat tes terbang. Terus ada charger bawaan cuman per 1 baterai ya. Oke, terus Pilot Nakal tambahin ini Aukoda. Jadi total semua paket punya Om Hendra ini 16.600.000. Itu belum termasuk ongkos kirim ya. Nanti Pilot Nakal kirimnya itu ke Bali ya. Jadi selesai konten Pilot Nakal packing jadi satu paket. Nanti ketemu tuh dimensi atau volume ya, atau berat. Jadi 16.600.000 belum termasuk ongkos kirim. Dan Om Hendra pembayarannya, pemesanan ke Pilot Nakal itu langsung transfer. Oke, ini baterai 18650 buat nanti Pilot Nakal coba Fatshark HDU, karena Om Hendra sudah punya nih 18650. Terus ini micro SD kondisi baru ya, SanDisk. Ini original guys. Nah, jadi Pilot Nakal nggak pernah kasih yang abal-abal, jadi selalu baru. Oke, yuk kita unboxing si Fatshark HDU dulu. Ini Pilot Nakal belum pernah sih Fatshark HDU ini ya. Pernah yang Fatshark HDU 2. Kalau ini Fatshark HDU nggak ada duanya. Oke, ini dibuka guys. Oh, berisik banget. Oke, bentar, masukin kantong aja biar nggak terbang-terbang. Terus ini buka modul rapid fire. Nah, ini modul analog terbaik. Harganya hampir 2.600.000 kayaknya ya, Pilot Nakal lupa. Jadi setiap yang mau order ke Pilot Nakal itu konfirmasi dulu drone-nya apa, gagelnya apa, remote-nya apa, baterainya berapa, chargernya mau yang bagus atau yang murah. Oke. Rapid fire. Nah, ini dapat 2 casing ya. Cuman yang dipakai yang sudah nempel sama modul. Oke. Modulnya dikeluarin dulu. Ini modul mahal guys. Hasilnya the best. Cakep banget ya pokoknya. Oke, ini modul udah disiapin. Nah, terus itu bawaan ya, bawaan si rapid fire biarin aja di dalam kotak. Oke, ini diminggirin dulu. Nah, kemudian kita buka Fatshark HDU. Wow, rapid fire DVR. Oh my god, keren sih. DVR-nya sudah pakai rapid fire sinkron. Cucok baba. Oke, jadi kalau teman-teman beli Fatshark gagel itu belum ada baterai, belum ada modul, belum ada micro SD. Jadi ya plus-plusnya banyak. Oke, yang didapat di dalam kotak ada stiker lap. Terus ada ini kotak ya, kotaknya aja. Jadi nggak ada baterainya sama gagel. Oke, dibuka dulu si kotaknya baterai. Kok kayaknya berat ya? Masa ada baterainya sih? Nggak mungkin masa ada baterainya. Jadi ragu-ragu. Wih, cakep. Oh, ini lipo baterium. Oh my god. Jadi nggak butuh baterai 18650. Ini sudah lipo battery.
Ya, habis guys baterainya. Ya, ini mesti dicas dulu nih Om. Habis nih baterainya. Jadi dia pakai baterainya Fastjack Domi nih masihan. Oke, kebetulan masih ada case 18650 ya. Oke, kemudian nah ini dia. Yuk dibuka, dipersiapkan dulu untuk micro SD-nya. Nah, ini betul ada cutter nih. Pas set. Kalau nggak ada cutter susah nih. Meskipun cuma plastik tipis gini aja, bukanya susah setengah ampun. Nah, oke. Dan ini wajib dipasang micro SD. Kalau nggak ada micro SD-nya nggak bisa ngerekam, guys. Oke, kondisi baru langsung dimasukin ya. Jadi posisinya di situ. Nanti kalau mau edit ya diambil, masukin ke laptop ya. Cakep guys, Fastjack HDU. Nah, sekarang waktunya pemasangan modul. Nah, ini dibuka. Nah, ini kan gak ada modulnya, kosong. Oke, ini pemasangan rapid fire. Ini pentilnya dilepas dulu, pentilnya. Ya ini memang pentil sih. Nah, terus ada triknya nih rapid fire ya. Pentangkal udah berapa kali nih mempersiapkan paket RTF yang minta modulnya pakai rapid fire. Pentangkal aja nggak pernah guys pakai rapid fire. Oke, ini dilepas dulu ya karena ada nih spon yang ganjel. Nah, spon pelindung, kalau nggak gitu ini nggak bisa nempel nih. Screennya nggak bisa nempel rata sama casingnya. Oke, udah pas. Nah, ini baru pas nih. Masih agak ganjel dikit ya. Oke, pemasangannya seperti ini. Ini dilepas juga. Oh, nggak usah ini. Jadi cuman itu aja sih ya. Oh, ini. Nah, ini yang menghalangi nih. Ini dilepas juga nih guys, pengancingnya. Oke, taruh sini dan gak hilang. Jadi nanti betul-betul pas tuh. Nah, rata kan. Jadi screen sama ininya rata. Kalau teman-teman nggak tahu ya nanti bakalan ada space ya, ada jaraknya. Oke, ini modul dulu nih yang masuk. Oke, modul dulu masuk. Nah, ini mesti berhati-hati. Wih, cakep guys. Setelah modul baru casingnya. Nah, ini tinggal dicetrek ini. Cekrek, pas banget. Oke, kemudian kalau mau simpel pakai antena ORT dual shield ini ya. Wih, ada itu 3D printnya. Oke, ini 3D print dipasang. Nah, ini ada 3M nih, cakep nih. Ini agak ditekan-tekan lagi biar betul-betul nempel. Kemudian ini betul-betul ada kuku nih, kuku panjang guys. Karena kalau ngelepas double tip ini paling susah ini, yang merah-merahnya ya. Apalagi kalau udah mereknya 3M. Ini betul-betul kencang banget nih, nempel banget. Oke. Nah, sebelum itu ditempelin, ini dipasang dulu nih. Jadi atas bawah ya. Nah, ini buat lungring sanggup sih. Jadi teman-teman banyak nih yang request pesen reptil dibuat lungring, protect dibuat lungring. Aduh, sebetulnya sih buat pemula jangan mikirin lungring dulu dah. Mikirin gimana menerbangkan drone FPV secara baik dan benar. Karena menguasai drone FPV itu sangat susah ya, butuh waktu sih. Nggak segampang nerbangin drone aerial guys. Oke, udah pas, kemudian dipasang. Nah, ini pas banget nih, pas di tengah nih. Nah, pasang cekrek. Tempel. Wah, mantap. Pas. Belum pas nih. Ntar, belum terlalu nempel. Wah, buset, kenceng banget. Oke, biar presisi dan tidak miring-miring ya. Nah, sip. Oke, ini udah cukup kenceng dan ini nanti tinggal ditempel-tempel gini. Asal terlalu kenceng lah. Ini udah betul-betul kuat banget kok 3M. Oke, sebentar. Kita kan ambil Fastjack battery case ya. Jadi ini sudah ada baterainya, cuman punya penangkal yang pakai 18650. Nah, ini pertama punya Fastjack battery case. Jadi beda ya. Kalau ini butuh 18650, sedangkan ini sudah tertanam baterai LiPo. Nah, ini dia. LiPo battery pack with integrated USB charger. Jadi nanti ngecasnya pakai micro USB di sini, Om. Oke, ini persiapan si gagelnya dulu. Kalau nggak ada gagel, kita mau terbang gimana caranya? Oke, ini ada petunjuknya ya. Itu plus, ini minus. Dan indikatornya, nah nyala semua. Oke, ini udah beres. Bentar, kita beresin dulu nih.
Jadi yang dipakai cuman si gagal aja. Yang lainnya masuk ke hard case. Oke. Oke, casingnya, hard case-nya udah masuk dan coba dicolok. Kita cek. Oh iya, langsung nyala guys. Jadi dicolok sampai lupa. Karena udah lama nggak pakai fetch dummy ya. Pertama kali lihat dulu ya. Oke, udah muncul dan modul rapid fire juga nyala ya. Jadi semuanya berfungsi normal. Oke. Kemudian kita mau nerbangin si unyu-unyu dulu. Nah, ini dia guys, Mobula 6 ILRS. Jadi saran pelontar pakai ILRS saja. Udah pasti jauh, jangan pakai FR Sky atau Fly Sky. Capek guys. Nggak main drone malah kita olahraga ya, ngambilin drone. Oke, jadi step awal kita ini nyalakan si remote dulu. Sudah ada kenang-kenangan dari pelontar, logonya pelontar. Di sini ada dua profil ya, Reptil dan Mobula. Pencet MDL. Nah, di sini ada dua profil tuh, Reptil dan Mobula. Kalau mau nerbangin Reptil, pakai Reptil. Kenapa? Reptil tuh switchnya di sini. Ini engine on, flip, acro mode, angle mode. Tadi di switch B ini untuk mode terbang. Ada angle paling bawah, yang tengah acro, yang paling atas flip. Yang switch E untuk engine on, engine off, matikan motor, nyalakan motor. Ke bawain, engine off. Ke atas, nyalakan motor. Oke, usahakan sebelum menerbangkan drone, semua switch harus di posisi paling bawah ya, paling bawah. Dan sebelum engine on, sebaiknya stick kiri harus di titik 0. Kalau nggak, keangkat dikit terus di engine on, drone-nya nggak bakal mau arming, nggak bakal mau nyala tuh motornya. Oke, untuk Reptil ya, sementara sebentar, habis engine on, engine off, ya, nyalakan motor, matikan motor. Ini mode terbang. Kemudian di sini untuk GPS rescue. Jadi si Reptil ini sudah pakai GPS. Jadi waktu terbang ya switch C diangkat, tapi harus lebih dari 100 meter dulu ya. Diangkat untuk mengaktifkan GPS rescue dan akhirnya drone bakal putar balik kembali ke home point. Ritualnya banyak untuk ini ya, untuk GPS rescue, untuk menggunakan GPS. Dan yang ini tombol D. Nah, jadi yang ini nggak ada. Jadi kalau nggak ada soundnya, berarti nggak difungsikan. Oke, Reptil. Nah, untuk Mobula, jadi tinggal scroll, pencetan scroll, select model di enter. Nah, untuk Mobula hanya dua switch ya. Engine on, engine off, mode terbang, acro mode, flip. Jadi posisi mode terbang Reptil dengan Mobula sama di switch B dan ada 3 posisi. Yang paling bawah angle mode, acro, flip. Semua pesanan orderan yang masuk ke pilot nakal yang pakai suruh pasti posisi switchnya sama. Di sini engine on, ini mode terbang. Kalau ada GPS-nya di sini GPS rescue, ada beepernya di sini beeper. Atau enggak di sini. Oke, jadi mau Mobula, mau Reptil, mau Protect, mau Nazgul, Evok, semua posisi switchnya pilot nakal kasih yang sama. Jadi sebentar, masuk ke mixes ya. Jadi untuk pengaturan switch itu kita masuk ke mixes, dimulai dari channel 5. Channel 5 itu sama dengan AUX 1 ya di Betaflight. Channel 6 sama dengan AUX 2. Oke. Jadi semua drone pertama setting pasti channel 5 arming, channel 6 mode terbang, channel 7 beeper, channel 8 GPS rescue. Sedangkan ini kenapa channel 7 channel 8 kosong? Karena dia adalah Mobula 6. Beda halnya dengan Reptil. Oke, select model. Kita masuk ke halaman mixes. Nah, kelewatan. Nah, halaman mixes channel 5 6, 7 ada SD, channel 8 SC. SD tombol ini, SC GPS rescue. Oke, cukup paham ya. Oke, kita coba terbangin si unyu-unyu dulu guys. Nah, jadi ini dicolok baterai. Oke, ada suaranya kecil banget. Nah, ini salah nih. Ini harus pindah ke Mobula. Oke, ditunggu sampai, nah itu dia, sinyalnya muncul. Tandanya si remote dengan Mobula sudah terkoneksi dengan baik. Untuk Reptil dan Mobula pertama setting di band R atau race band di channel 4 ya. Jadi tinggal R 4. Udah, ini pasti kelihatan nih. Tuh, bener kan? Kelihatan ya. Gak bisa, susah guys. Untuk mulai proses record, pencet tangan ini 1, 2, 3. Nah, itu merah keluar kan? Nah, akhirnya dipencet lagi sekali ke dalam. Joystick ini dipencet ke dalam gini. Nah, ada bunyinya pip. Nah, tandanya mulai rekam. Nah, itu tandanya LED merah berkedip. Aduh, pakai audio guys. Saya cobain dulu ya, Om Hendra.
Oke, ini pelakal kantongin ya. Jadi enaknya kalau ada kayak ginian tuh dikantongin. Tapi kalau yang punya Om Hendra bawaan si apa HDO itu bisa diselipin di strap. Oke, yuk kita coba terbangin si Mobula 6. Oke, ini udah mulai record. Pakai HDO guys. Jadi HDO sama dominya pelakal jelas bagusan ini guys. Oke, R40 belum arming. Waktu arming R4 100. Oke, let's go. Menembus asap. Cakep, sinematiknya dapat. Oke, jadi ini adalah Mobula 6 ILRS yang artinya dia sudah internal receiver ILRS. Syahduh. Cakep set. Oke, perhatikan 3,8, 3,90 ya. Itu adalah bensin untuk Mobula 6. ILRS, bukan Mobula 6 HD ya. Jadi Mobula 6 HD itu kameranya ada di VR. Sedangkan Mobula 6 ILRS ini tidak punya kamera HD. Jadi hanya kamera analog biasa. Oke. Air mode LQ 6.299/100 itu adalah kekuatan sinyal. R400 yang Prataka bilang tadi untuk reptil dan Mobula Prataka setting di resband channel 4. Dan auto ya. Jadi waktu belum arming dia di miliwatt paling kecil, waktu arming di miliwatt paling besar. Rawasik guys, rapid fire guys. Oh my god. Ini lihat, analog minimal krepek-krepek. Karena apa Karena si gagelnya, bukan karena modulnya guys. Jadi gini, kalau si VTX disetting di resband channel 4, yang pasti di gagel juga harus resband channel 4. Jangan percaya dengan auto scan atau auto search ya. Mereka tuh ngibulin pilotnya. Bisa mereka dapat di band E, bisa mereka dapat di band A ya. Jadi kalau presisi ya dapatnya di R untuk gagelnya, modul di gagelnya dapatnya di band R channel 4. Anjay. Nabrak spion guys. Kocak. Oke, terbangnya tinggi Mobula bisa. Tuh lihat keterangan low battery ya. Sinyal pun masih kuat untuk si ILRS, jadi ya nggak usah khawatir sih. Cuman Prataka nggak ekstrim sampai jauh-jauh ngetesnya. Ya, nanti biar yang punya aja yang ngetesnya jauh-jauh. Kalau Prataka ngetesnya jauh-jauh nanti resikonya tinggi. Nggak jadi konten, malah nanti Prataka jadi olahraga guys. Kalau ada apa-apa kan, waduh jadi masalah tuh. Jadi si Om Hendra pesan yang kecil sama yang gede nih. Yang kecil buat latihan dulu dalam rumah, yang besar buat di outdoor. Wah mantap itu. Oke, 3,5 berkedip dan ada indikator low battery ya di USD. Itu tandanya baterai sudah low, sudah habis. Segeralah landing ya. Nanti kalau nggak landing, low baterainya ganti tuh. Jadi namanya landing now. Lah tuh land now. Nah. Timer. Dan Prataka setting juga di remote buat ngingetin pilotnya. Timer 1 lap, jadi waktunya udah habis. Udah, jangan lama-lama. Wih, cakep. Landingnya guys, tuh lihat. Nah, kalau kecil nih gini mah gampang. Oke, untuk selesai record Om Hendra ya. Ini masih berkedip. Untuk selesai record sama prosesnya seperti mulai record. Ini tombol joystick analog record, ini dipencet ke dalam. Mati. Nah, jadi sampai ada bunyi titit. Nah, tandanya sudah selesai record. Hasil rekaman tersimpan di micro SD ya. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang order Prataka, prosedurnya sama. Terus switch semua sama. Jadi nggak pernah Prataka GPS rescue di E, nggak pernah. Jadi untuk engine on di sini, mode terbang di sini, GPS rescue di C, beeper di sini atau di sini ya. Nanti teman-teman bisa ganti. Jadi teman-teman nggak harus ngikutin stylenya Prataka. Oke, ini sistemnya cabut colok ya. Nah, jadi kalau selesai dicabut. Nah, untuk baterai bawaan itu ada 2 konektor. Yang satu masuk sini, yang satu masuk di sini. Fungsinya untuk nyalain fan. Jadi waktu dicolok soket putih itu ya, nanti dipencet. Ini fan-nya bakal nyala. Nah, fungsi fan sendiri untuk membuang hawa panas yang ada di dalam gagel ini. Supaya nggak berembun dan gagelnya nggak panas. Karena si modul ini waktu dia nyala ini panas.
Jadi semua yang memancarkan sinyal video, yang menerima sinyal video pasti panas. Ngomong aja guys, gak dicabut-cabut. Oke, mau bulan 6 udah beres. Dan sekarang waktunya nerbangin reptil. Tapi baterainya mana? Pertama belum ambil baterainya. Baterainya ketinggalan guys. Oke, ini baterainya si reptil. Nah, jadi pemasangan baterainya seperti ini om. Sebetulnya untuk paket-paket RTF itu pertama sudah sedikit mengurangi konten ya, karena pada dasarnya sama. Tapi yang nggak dibuatin konten itu pertama sudah tes, sudah QC, supaya apa? Supaya mempercepat, karena kalau orderan terlalu banyak dan semua minta dibuatin konten, pertama yang kewalahan. Kewalahan guys, karena seorang diri ya, jadi nyeting sendiri, bikin konten sendiri, packing sendiri, ngirim sendiri, jadi ya harap dimaklumi ya. Oke, untuk reptil ini sudah upgrade antenanya pakai AGLRC ya, jauh lebih bagus daripada antena bawaan. Dan terus GPS protokol pasang di sini. Semua reptil yang order protokol pasti pasang GPS di sini. Aman om, aman, jangan khawatir. Dan ini pertanyaannya, om, si reptil bisa nggak bawa action cam? Oke, protokol keluarin action camnya protokol guys. Dan dipasangin ke reptilnya Om Hendra. Oke, ini ada, salah. Jadi harus dibuka dulu bautnya. Nah, om, GoPro bisa nggak? Ya bisa lah, ini Xiaomi aja bisa. Oke, ini protokol lepas bautnya dan pasang si Xiaomi. Nah, Xiaomi ini pakai casing ya, housing yang ada kakinya. Jadi tinggal ditancepin aja. Terus di baut. Susah banget bautnya ya. Masuk kok. Protokol sudah pernah buatin. Jadi teman-teman banyak nanya nih, om reptil sanggup gak bawa action cam? Jelas sanggup lah. Oke, susah guys. Ternyata terlalu tinggi. Mau dicobain bawa. Oke, paksain. Ya, jadi aduh, ini 3D print bawaan dari reptil ya. Jadi action cam apapun bisa masuk. Oke, pakai obeng aja lah. Pelan-pelan aja. Nah, jadi biar dratnya jalan. Terus masuk ke murnya yang di ujung ya. Oke, ini pertama ngetes reptil ya, bawa action cam Xiaomi. Mau bawa apa? GoPro Hero 4 sampai 10 bisa semua. Oke, remote-nya udah ini ribet guys. Oke, ini terlalu tinggi, protokol agak turunin. Nah, protokol nggak setting angle kamera terlalu tinggi. Nah, cukupan lah ya. Segini. Jadi posisi action cam sama kamera harus sama. Ini agak nungging ini ternyata. Protokol agak tarik dikit. Nah, sip. Ini tutup lensanya, protokol lepas. Dan mulai colok baterai. Colok baterai jangan kebalik om ya. Ini yang paling menegangkan soalnya. Dan ini pesan dari protokol. Nah, itu diselipin supaya apa? Gak diajar propeller ntar. Oke, ini terlanjur sudah connect sama Mobulan 6. Tinggal pencet model, pindah ke reptil. Nanti ada warning. Nah, model still power plus enter to confirm. Enter aja nggak masalah. Dan tunggu sinyal ini keluar. Oke, buat ngecek dia sudah connect atau belum, nyalain beepernya. Ini ya tombol D om ya, yang di dalam. Oke, buat ngecek GPS rescue ini jalan atau enggak. Ya, protokol belum nyalakan si gagel sih. Oke, sebentar. Tadi ambil baterai soalnya guys. Nah, ini sekarang protokol colokin si gagel. Tek, langsung nyala dia. Nah, ini modulnya bunyi pep. Oke, yuk cobain lagi si reptil ya. Tapi tempatnya penuh banget nih. Sebentar, protokol rapiin dulu supaya nanti si reptil bisa landing di sini. Oke, mulai record, pencet tahan dulu sampai LED merah keluar karena tadi sudah dicabut ya. Kemudian pencet sekali. Nah, ada bunyinya pip, tandanya sudah mulai record. Oke, jadi yang dilihat sama pilot itu dari FPV kamera analog ini. Nah, yang kecil ini. Nah, yang hasil tipuannya ada di atas. Ini menipu banyak warga plus 62 guys. Dikiranya hasil dari reptil ini bening banget ya, padahal bukan dari kamera ini, tapi dari action cam yang dipasang di reptil. Oke, boleh record. 1, 2, 3, siji, loro, telu. Jadi biar protokol ngeditnya gampang. Oke. Dan cara ngecek GPS rescue-nya ini sudah berjalan dengan normal dan baik.
arming aja. Sebelum arming, baik Mobula maupun Reptil, stick kiri harus di posisi paling bawah. Jangan sampai angkat sedikit ya. Angkat sedikit aja gini. Ntar senggol dikit ya. Reptil nggak mau terbang, bahkan Mobula pun juga nggak mau terbang. Jadi itu fitur pengaman dari Betaflight. Karena receiver dibaca sama FC, ternyata perintah dari remote ada peningkatan dari throttle. Baik 2%, 3%, 5%, si Reptil nggak bakal mau arming. Oke, kalau stick kiri di posisi paling bawah, dia mau arming. Nah, cara ngecek GPS ini jalan atau enggak, tinggal diaktifkan GPS Rescue. Nah, kalau motornya mati, berarti GPS ini berfungsi dengan baik dan normal. Oke, simple kok sebetulnya. Kalau teman-teman banyak memperhatikan video konten dari pilot nakal ya. Oke, ini Reptil. Silo banget men. Oke, ini sudah mulai rekam si Gagel ya. Ntar pilot nakal angkat ke atas. Nah, dan ada ritual untuk drone yang ber-GPS. Oke, ini di angle. Nah, ini kalau diangkat akro, angle, akro. Nah, ini untuk crash flip switch ya. Jadi kalau satu terbalik bisa turtle mode. Ini beeper, yang ini arming. Oke, panjang ya. Videonya panjang dan lama tapi detail ya. Jadi buat teman-teman yang lain pengen belajar, monggo disimak baik-baik konten dari pilot nakal. Oke, sebelum menerbangkan drone GPS, kita wajib ritual. Kalibrasi accelerometer, stick kiri, pojok kiri atas, tingkaran ke bawah. Mau bersendawa guys. Oke, kemudian kalibrasi gyro, stick kiri, pojok kiri bawah, stick kanan ke bawah. Pip, 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 bunyi 3 kali. Oke. Jadi pada saat awal, baru seperti ini, nggak gampang mendapatkan satelit GPS. Dan setiap tempat juga nggak selalu sama ya. Oke, maaf paduk sedikit karena cukup panjang guys videonya. LK600 R425, perhatikan waktu pilot nakal arming R425 berubah menjadi 400 mW. Jadi untuk TX power 10 mW itu kekuatan TX, kekuatan ILRS dari remote ya. Itu pilot nakal setting auto, dan untuk VTX sendiri R4400 pilot nakal juga setting di auto. Oke, 1, 2, 3. Oke, pilot nakal selalu terbang di mode air mode ya. Jadi nanti buat Om Hendra sama teman-teman, jangan terbang di mode air mode, apalagi yang newbie ya. Karena air mode ini adalah penerbangan drone secara full manual. Sangat tidak disarankan dan sebaiknya dicoba atau latihan di simulator. Wih, jadi kangen guys, pejak Dominator. Jadi di tahun 2022 teman-teman masih menggunakan FPV analog ya, meskipun ada DJI Avata ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah mampu, dananya ada lebih, pasti ngincer tuh DJI Avata ya. Jadi DJI Avata itu adalah FPV digital. Oke, pilot nakal putar-putar santuy di sini aja. Siapa tahu nanti GPS-nya dapat ya. Nah, itu ada namanya Om Hendra, biar nggak ketukar guys. Oke, jadi nanti waktu satelit GPS dapat itu harus landing dulu Om ya. Landing dulu, kalibrasi lagi sampai terkunci. Sampai, nah tanda strip itu jadi logo rumah. Jadi artinya sudah menyimpan titik koordinat home point. Pilot nakal sudah ada beberapa konten video reptil dengan GPS ya. Dan pilot nakal juga demokan untuk sorry GPS rescue ya. Mohon maaf di akhir video kok malah ini ya agak terganggu suaranya guys. Oke, jadi yang pilot nakal lihat itu yang banyak angka-angka ya, dan hasil dari action camera itu ya pasti bersih.
Om, kok bisa terbang smooth gini Om ya? Ya sebetulnya kalau sudah paham dengan mode terbang air mode atau acro, ya ini hasil terbangnya seperti ini guys. Menikmati, menyelami, dan menghayati. Nah, mau nabrak pohon. Oke, terbang tipis nih, ada asap-asap tipis. Nah, banyak nih newbie yang sudah obsesi ya, punya keinginan untuk terbang long range. Padahal terbang long range itu butuh proses perjuangan yang sangat luar biasa. Pahami dulu ini drone FPV seperti apa, karakter terbang FPV seperti apa, terbang di air mode seperti apa. Karena kemarin ada yang pesen nasi gulai ke pilot nakal ya, itu Om Agung. Harusnya mau ganti mode angle, tapi salah. Switch yang diaktifkan, engine off. Akhirnya drone-nya terjun bebas guys. Jadi apa namanya? Butuh ini ya, butuh kebiasaan memahami fungsi-fungsi switch di remote. Karena nggak cuma satu switch saja yang difungsikan, karena switchnya banyak ya, dan pilot nakal sudah posisikan, pilot nakal selalu jelasin di setiap konten video pilot nakal. Om, kenapa kok pakai Zuru? Ya karena Zuru ada harga ada rupa guys. Dari pabrikan waktu kita unboxing itu semuanya presisi ya, dari throttle 100%, yang lain 0. Kalau T-Pro, teman-teman waktu unboxing perhatikan dah monitornya. Untuk throttle channel 1 sampai channel 4 itu tidak bisa presisi ya, di 0%. Sedangkan si Zuru ini betul-betul akurat. Jadi kepresisiannya sama sensitif dari gimbalnya itu jauh lebih bagus Radiomaster Zuru. Secara Radiomaster Zuru di atas 1,5 juta. Jumper T-Pro di atas 1 juta, nggak nyampe 1,5 guys. Dan waktu dipegang remote-nya si Zuru sama T-Pro jauh lebih mantap si Zuru. Coba teman-teman komen yang pakai Radiomaster Zuru ya. Dan teman-teman yang pakai Jumper T-Pro, bukan bukan menyudutkan, tapi memang kenyataan. Kalau sudah cocok dan nyaman dengan Jumper T-Pro ya nggak apa-apa, lanjutin. Tapi kalau teman-teman pengen naik kelas di remote yang serupa ya, model-model joystick atau stick PS lah, bisa coba yang dari T-Pro, upgrade ke Radiomaster Zuru. Cobain nerbangin drone, rasanya nanti teman-teman komen ya di kolom komentar kalau nontonnya sampai akhir video nih. Oke, puter-puter santuy ya. Jadi ini adalah terbang sinematik. Om, terbang tinggi bisa nggak sih Om? Bisa, cuman tujuannya apa dulu nih? Karena apa ya, sinematik itu kan kita dapetin footage di ini ya, dataran rendah. Kalau terbang tinggi, ini jadinya seperti drone aerial guys. Ya sesekali nggak masalah sih. Jadi dari atas kita turun ke bawah misalnya ini ya, kita ambil footage sinematik nih. Nah dari atas turun ke bawah, terus masuk nih ke ruangan, bisa, nggak masalah. Tapi kalau sepenuhnya terbang di atas ya itu namanya cruising ya. Kecuali ada objek ya, misalnya bukit atau gunung, itu bisa jadi kita terbangnya tinggi ya, karena menyusuri dari bawah ke atas. Tapi kalau kita terbangnya di tempat-tempat ya seperti pekarangan, terus ada taman, kan kita nggak mungkin untuk terbang tinggi ya. Sesekali diselingi untuk terbang tinggi oke lah. Cuman kalau full terbang tinggi ya jadinya nggak dapat footage siantik seperti ini guys. Jadi kita blusukan yang jadi sensasi FPV itu sebetulnya ini terbang terbang blusukan, terbang pelan, pendek. Nah itu nggak bisa didapetin sama drone aerial ya. Terus momentum waktu manuver. Nah itu sudah ada keterangan low battery ya. Jadi si Reptil membawa action camera, sanggup terbang selama 7 menit. Di minimal di voltase baterai 14,4 volt dia berkedip, maksimal lagi di 14 volt. Tapi speknya ini landing ya. Oke, pertama landing di meja. Buset, record gagal selesai. Keren guys. Proses belajar take off dari sini, landing di sini. Tadi mau landing aja lama ya. Terbangnya begini loh. Tarik ancang-ancang yang pas, baru
sudah deket, langsung matikan motor. Oke, udah mau maghrib dan ini sudah selesai untuk pesanan paket RTF dari Om Hendra yang ada di Aussie. Wis, Aussie guys bilangnya. Tapi lengkapnya adalah Australia. Oke, action kamera masih ngerekam, jadi ya pertama bikin kontennya pakai Xiaomi Yi ini ya 4K, dan buat drone-nya ya pakai Xiaomi Yi biasa. Oke, selesai rekam si Xiaomi Yi. Nah, terus matikan. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Semoga teman-teman banyak dapat informasi dan memahami seperti apa drone FPV, terutama buat Om Hendra ya, yang spesial minta dibuatin konten detail untuk paket RTF yang dipesan sama Om Hendra. Oke, Om Hendra udah beres dan segera pulang ke Bali, kasih info ke Pelantangkal packing dan langsung kirim ke Pulau Dewata. Terima kasih banyak Om Hendra dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Oke, see you next video. Pelantangkal pamit. Thank you, safe fly, and ciao. Nah, ini masih ini Om. Nah, di merah ya. Ini standby, mau record lagi nanti tinggal pencet ini sekali. Tapi kalau udah selesai, cabut dah konektor ini. Nanti punya Om Hendra Pelantangkal cas full dulu ya baterainya. Tapi enggak sekarang lah, nanti lah mendekati ini Om Hendra mau pulang ke Bali. Nah, ini baterainya sudah low bed banget nih. Oke. Perhatikan remote-nya. Remote-nya pasti bilang telemetry loss.